Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita Syarah Masail Jahiliyah sampai di halaman sadisah wa tis'un ba'dal mi'ah 196 pada ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-mas'alatus sadisatu wal arba'un, permasalahan yang ke-46 dari perangai orang jahiliyah adalah masabbatud dahri, mencaci mencela masa. Sebagaimana ucapan mereka, wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa. Jadi seseorang keyakinannya ketika mati itu memang karena sudah usianya waktunya mati, karena fisiknya sudah tidak kuat sehingga mati, bukan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perangai orang jahiliyah. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah ta'ala. Wa ma yuhlikuna ila dahru, tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahar. Dahar itu tuqallibul laila wan nahar, Allah yang membolak-balikkan malam siang. Tuqallibul laila wan nahar laisa lil laili wan nahari fihi ikhtiyar. Ini perhatikan ini. Jadi malam siang itu Allah bolak-balik, malam dan siang itu enggak punya pilihan. Karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa memilih. Saya pengen ini malam itu, kemudian siangnya menjadi hilang, enggak bisa. Atau misalkan waktunya Allah atur malam, saya pengen siang itu, ya jadi siang pengen muncul di malam hari, enggak bisa. Enggak ada pilihan bagi malam dan siang, karena mereka itu tunduk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa muqallabun bi taklibillahi azza wa jalla, maka dia malam siang itu dibolak-balikkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan. Maka ketika seseorang mencaci yang dibolak-balikkan bila ikhtiarin minhu, sementara dia nggak punya pilihan. Kan perputaran malam siang nggak punya pilihan. Ya, bahasa kita, saya itu cuman manut sama ketetapan Allah. Kalau malam siang dicaci, itu berarti sabbun lil muqallib li muqallibihi, mencaci kepada yang membolak-balikkan. Sekedar pendekatan pemahaman ya. Kalau seseorang disuruh, dia nggak punya pilihan kecuali harus taat. Kalau kemudian dicaci apa yang dia lakukan, itu sama dengan mencaci yang menyuruh. Hei, kenapa kamu lakukan? Saya cuma dikon. Ya, kalau kamu ngunek-unek, sana sing ngongkon saya. Malam dan siang atau waktu itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngatur. Kalau seorang mencaci waktu, berarti hakikatnya dia mencaci zat yang mengatur waktu. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru biyadi al-amru uqallibul laila wan nahara. Kata Allah, anak Adam menyakitiku. Kata-kata menyakitiku itu bukan berarti Allah terkena madarat, Allah terkena kerugian, bisa kena gangguan, enggak. Allah zat yang maha sempurna.
Tapi perbuatan anak Adam itu adalah perbuatan yang terlarang. Ya, anak Adam menyakitiku. Ketika dia caci massa, sementara massa itu adalah di tanganku. Aku pemilik massa, di tanganku urusan massa. Aku yang membolak-balikkan malam siang. Jamaah hormati, orang mencaci massa sama dengan mencaci Allah Subhanahu wa taala. Dikasih panas. Bulan Desember ya. Bulan Desember itu kalau orang awam, Desember gede-gede nih sumber. Januari hujan sehari-hari. Kan begitu. Maret itu mengkeret katanya. Jamaah hormati? Iya. Itu kata orang gitu. Ya bener ya enggak ya. Tapi kan biasanya kalau Desember itu hujannya memang curahnya luar biasa. Kok kemudian Desember malah panas? Kalau orang lesannya mencaci bulan. Ki piye ra cetha tenan iki? Wah, sing mbok anggap ra cetha sapa coba? Iya, siapa coba kalimat itu? Musim kemarau, musim hujan kok malah panas. Musim kemarau kok hujan. Siapa yang kamu katakan gak cetha? Kamu caci massa, kamu berarti mencaci zat yang mengatur massa. Hati-hati. Hati-hati, nanti akan ada kesimpulan pelajaran. Kemudian Allah katakan ana dahru, laisa ma'nahu ana dahra ismun min asma'illah. Ya. Kemudian wasafahu min sifatihi. Bukan berarti aku dahar itu maknanya dahar itu termasuk nama di antara nama Allah. Enggak. Allah tidak memiliki nama ad-dahru, bukan. Ya, bukan pula Allah mensifatinya dari sifat-sifatnya. Bal maknahu wadih. Bahkan maknanya jelas. Apa makna daripada dahar? Uqallibul laila wan nahara. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Malam dan siang itulah waktu. Itulah waktu. Diulang kembali oleh beliau. Fasabbul muqallab sabbun li muqallibihi. Mencaci yang dibolak-balikkan itu mencaci yang membolak-balikkan. Mencaci yang membolak-balikkan. Karena cacian kepada satu hasil itu cacian kepada yang membuat hasil itu. Contohnya gampang, ada meja. Ya, kemudian meja itu dicela. Gaweane sapa iki? Ya, meja rupane. Coba orang yang bikin, misalkan duduk di situ, itu balang palu itu mungkin itu. Sing gawe aku, menengok. Ya. Itu makhluk ya, itu makhluk. Itu makhluk. Jadi cacian kepada hasil itu mencaci kepada yang membikin. Ini sisi kemungkarannya. Jamaah hormati, yang mencaci maki massa, maka dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan caciannya kepada massa. Ini jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu mencaci massa. Makanya nanti di masa sekarang setiap cacian kepada massa seperti mislu qaulil insan, ucapan seseorang, qatalallahu masalan hadal yauma, semoga Allah membinasakan hari ini. Semoga Allah membinasakan hari ini. Ini satu contoh. Hari itu kenapa kok dibinasakan? Karena mungkin di hari itu dia mengalami kesialan kuadrat. Orang itu kalau sial kuadrat wis tangi turu neng kamar mandi, ya keserimpet pintu ngeblak. Tekan kamar mandi wis bacut pipis banyune mati. Nah, itu kan sial ya. Apalagi sudah buang hajat. Wis bacut keluar, duh banyune ra urip piye ini. Kemudian keluar misalkan ya. Jamaah hormati, terus hari itu sial. Kemudian dia berkata, semoga Allah membinasakan hari ini. Kamu caci hari, siapa yang mengatur hari? Siapa yang memiliki hari? Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan semisal kalimat-kalimat ini, au nahwu dzalika minal kalimatil lati yasubbu fihal yauma au sa'ata au yal'anu sa'ata. Atau bisa waktu dia laknat. Ya, atau dia laknat. Semuanya ini saudaraku yang saya hormati min af'ali ahli jahiliyati,
perbuatan orang jahiliyah yang Islam datang bi abtalihi wa tahdhiri minhu. Datang untuk membatalkan, untuk mengingatkan. Beda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, bagaimana sikapnya dengan waktu? Dia nggak pernah celah. Karena orang mukmin itu adabnya kepada Allah ada 3. 1, syariat diterima, diamalkan. 2, kabar dipercaya, dibenarkan, dibela. 3, ketetapan diterima dengan ridho dan sabar. Misalkan musim hujan dikasih panas. Kalau orang mukmin ya sudah, terima aja, jalani aja. Ya dia ridhoi. Neng panas banget. Sudah, sabarlah. Sabar. Karena itu merupakan ketetapan Allah. Li hikmatin azimah. Di situ ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Allah simpan. Musim kemarau hujan. Ya musim kemarau hujan. Ya sudahlah, jalanilah. Jalani. Saudara yang saya hormati semuanya. Jangan seseorang mencaci maki masa. Kayak sekarang, kalau dia caci maki masa, ini siang hari itu lebih panjang. Ya pokoknya panjang lah, nggak seperti biasa. Subuh jam berapa? Jam 4. Maghrib menjelang jam 6. Padahal biasanya subuh jam 5, setengah 5. Maghrib setengah 6. Kan luwih dawa. Ya luwih dawa. Jamaah yang saya hormati, kalau orang yang beriman, dia akan ridho. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala dia akan ridho. Semuanya itu. Masa remaja, masa muda, masa ketika berkeluarga, semuanya dia nggak akan caci. Dia tidak akan caci. Ya. Wa kanal wahidu min ahli jahiliyah idza usiba bida'iqatin aw syiddatin aw maradin aw nazalat bihi nazilatun aw usiba bihadisin wa aw nahwi dalika sabbal yauma aw sabbas sa'ata allati hasala fiha dalika syai' aw la'anaha aw nahwu dalika. Tapi kalau orang jahiliyah ketika tertimpa kesempitan, tertimpa sakit, kemudian turun kepadanya satu perkara, tertimpa satu kejadian, langsung dino iki dino sial tenan ini. Hari sial. Ya, hari sial. Diyakini seperti itu. Waktu ini merupakan waktu yang rano barokah. Tidak barokah. Coba jamaah hormati, musibah, kesempitan, sakit, kejadian, apa itu buruk? Enggak buruk. Walaupun menurut kita itu tidak baik, tapi Allah inginkan di balik itu kebaikan yang sangat banyak. Allah inginkan di balik itu kebaikannya yang banyak. Dikasih sakit. Justru dengan sakitnya itu kadang ada hikmah. Apa hikmahnya? Mangane terkontrol. Dengaran. Biasanya seruput jumbo sedino 7 gelas ya. Ya, saiki sak gelas. Ya, itu pun kadang gulone sithik nggih, Mbak. Kenapa? Ngalami sakit. Itu hikmah itu. Ya, biasanya itu orang nggak mau jalan-jalan. Meletu sithik itu tak termotor. Motornya macet ra sida. Nggak jadi ngopo ning kono. Mlaku. Ya, ra seneng. Tapi dengan sakit orang paham, oh ternyata jalan itu Masya Allah, ada hikmah yang baik. Musibah itu kadang menurut kita tidak baik, Allah inginkan kebaikan. Kenapa kok dicaci? Ya, waktu seseorang tertimpa musibah, kenapa kok dicaci? Padahal betapa banyak kerasnya hati itu bisa menjadi lembut karena musibah. Orang kalau dikasih nasihat, ya, dalam keadaan mendapatkan musibah, itu lebih bisa menerima. Apalagi nasihatnya disertai dengan bantuan. Ya, ada orang kena musibah, kita ngirim bantuan ke situ, kemudian ayo ya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, koreksi diri, salah kita apa? Iso nangis itu. Tapi kalau bantuan, kalau ora, kita kena musibah, dengar-dengar itu kita ceramai, menengo, iki loro gitu lah. Wong kaliren diceramai, enggak mau terima. Tapi kalau gosek-gosek, pada gosek terus dikandani. Jangan hormati, ini ada kebaikan. Jangan caci, itu perangai orang jahiliyah. Karena waktu, hari, menit, malam, siang, bulan,
la tamliku li nafsiha syai'. Enggak memiliki kemampuan untuk dirinya. Karena hiya muqallabatun bitaklibillah. Dia itu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah. Maka mencacinya berarti mencaci sang pengaturnya. Mencaci yang diatur sama dengan mencaci yang mengatur. Ini dungunya orang-orang jahiliyah. Selesai poin yang ke-46. Sekarang 47. Idhafatu ni'amillahi ila ghairihi. Itu bukan tak marbuto, tapi ila ghairihi. Hi, bukan tak marbuto. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau mendapatkan nikmat, dia sandarkan nikmat kepada selainnya, itu perangnya orang jahiliyah. Dan bukan sebagai orang yang bersyukur, ya. Bukan sebagai orang yang bersyukur. Orang yang syukur itu 5. Masih ingat? Kapan seseorang dikatakan syukur dengan 5? Pertama, dia memuji sang pemberi nikmat, alhamdulillah. Yang kedua, dia sandarkan nikmat kepada Allah. Ini karunia dari Allah. Ketiga, dipakai taat. Keempat, tidak dipakai maksiat. Kelima, semakin cinta kepada Allah. Itu orang yang syukur. Lah kalau nikmat disandarkan kepada selain Allah, itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Itu sifat orang jahiliyah. Nanti disebutkan di surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna nikmatallah thumma yunkirunaha. Mereka tahu, mereka akui fi qarariti nafsihim, di lubuk hati mereka yang paling dalam itu mereka akui semua itu pemberian Allah, tapi mereka ingkari. Kapan seseorang itu dikatakan mengingkari nikmat? Idhafatu ni'amillahi min sihatin aw malin awaladin aw ghairi dzalik minan ni'am allati yumanullahu biha, ya, allati yamunullahu biha ala ibadihi wa ni'amu kulluha minnatullahi kama qala ta'ala. Ketika menyandarkan nikmat Allah, sehat, ya, kalau sehat disandarkan kepada usaha, kepada sebab, itu kufur nikmat, ya. Contohnya ada seorang sehat, yuswane pinten, lagi 70 oleh, wah 70 kaya 40 tahun jenengan niku, yeah. Sehat. Kemudian kalau dia katakan alhamdulillah Allah sing paring sehat mas, itu namanya syukur. Tapi kalau dia katakan loh saya itu 70 tahun nih, yeah, olahraga itu tertib, mangan tak jogo, ya, mangan tak jogo, bukan prinsipnya kulluhu qalu, ya, semuanya qalu, bukan. Jadi saya mangan tak atur, tidur aja saya tak atur, pokoknya jam 09.00 bengi kudu wis merem, ya. Saudara yang saya hormati, itu kufur nikmat. Kenapa? Menyandarkan kesehatan kepada sebab. Kepada sebab. Ini contoh termasuk kufur nikmat. Harta. Seseorang dikatakan kufur nikmat terhadap harta. Kapan? Kalau harta itu tidak disandarkan kepada Allah. Tidak disandarkan kepada Allah. Ya, pagi tadi bincang-bincang hangat pagi bersama istri. Pas ngobrol-ngobrol itu cerita. Ada seorang, ya, memiliki pasangan. Yang pasangannya itu dulu tembung raoleh, tembung raoleh, tembung raoleh, tembung raoleh. Akhirnya cari upaya biar dapat. Tapi tidak sekufu. Kan kalau dalam syariat itu sebenarnya sekufu itu agama. Tapi nanti kufu itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Bisa kufu ruponi. Kalau orang nikah dengan pasangan itu jumplangi kebangetan. Sing wedok mas, imut-imut, sing lanang amit. Nih, astagfirullah aku orang elek-elek loh. Walaupun bahasanya astagfirullah orang elek-elek, itu kan elek-elek jadi ya. Itu nanti dalam perjalanan rumah tangga masalah. Dalam perjalanan rumah tangga masalah. Kufu itu termasuk kehidupan. Kehidupan itu kalau kita biasa, dapat orang yang biasa, jalannya biasa.
Tapi kalau yang satu biasa, yang satu luar biasa. Orang gadok itu. Ya. Orang kalau misalkan luar biasa, katanya ini. Itu mangan saja ada aturan itu. Nanti sendok karo sumpite piye nyekele gitu. Kita wis awet bae. Kalau sana itu ini mangan peso gini. Jadi mangan peso ini gue ngirisi, iki ini gue nyuntuk mangan itu. Kalau kita peso ini gue ngirisi, mangan ini gue peso nih gitu. Lawang cara jalan saja beda kok. Cara jalan saja beda. Jomplang. Jamaah hormati, urusan harta itu pun nanti bermasalah. Iya, bermasalah. Iya, sampai kalau seorang misalkan menyandarkan harta yang dia miliki hanya kepada jerih payah dia sendiri. Apa jerih payah dia sendiri itu? Ini usaha saya kayak koron itu loh. Nanti akan dibawakan ucapannya. Kalau nggak koron, warisan. Ini saya dari bapak moyang. Bapak moyang saya itu ya kaya 7 turunan. Lah kowe keturunan nomor piro? Nomor 6. Jadi sesugih itu loh. Keturunan nomor 9, wis miskin. Kan cuma 7 turunan, berarti 8 9 wis kere. Ya. Kata dia, itu seperti itu. Kalau enggak, kok sugih men Mas? Warisan. Kalau enggak warisan, ini saya dapat mertua itu Masya Allah ya. Orang mampu misalkan. Kalau dia sandarkan kepada itu kufur nikmat. Bagaimana dikatakan syukur nikmat? Alhamdulillah Mas, ini karunia Allah. Panjenengan ini pinter tenan boten. Betapa banyak seseorang yang ahli di bidang usaha itu dia ngajari orang usaha yang diajari lebih sukses. Ada itu? Ya belum lama itu cerita pas kapan itu ada selesai ngaji pertanyaan tentang masalah apa jual beli. Terus saya cerita lah, sana itu juga usaha kayak gitu itu Mas. Niku saya ngajari kula. Ning sakniki malah pun duwe anu niku usaha gede luwih sugih itu. Ya, tapi apa kita kemudian bisa rata ajari ya, orang mungkin kowe dadi wong mesti isih ketekno. Kan enggak begitu ya. Kan enggak begitu. Keberhasilan itu memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mensyukuri nikmat harta. Mensyukuri nikmat anak juga begitu itu. Nikmat anak. Kadang orang sombong dengan anaknya. Anakmu kok iso lanang-lanang bagus-bagus tuh piye? Oh, ngono ki ana teknike. Ya. Jadi ada teknik pengen lanang apa wedok. Pengen rupane mirip pake apa mirip boke. Ya, itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Tenan. Nanti yang ora cocok gebuki loh. Kebetulan saja Allah takdirkan. Kalau min babil ikhtiar iya. Sebab usaha. Sebab usaha itu mungkin, tapi keberhasilan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, orang itu kalau tanya anak saya kan laki perempuan, pinter men iso ngurutke, pinter piye? Ya itu kebetulan saja kok. Malah ada yang anak saya itu kan hamil, nggak tahu dulu sampai usia berapa bulan tuh konangan kalau hamil. Ya. Jamaah hormati, di luar kemampuan kita. Ya, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala memberi anak. Atau ghairi dalik, selain dari itu dari kenikmatan. Apapun lah. Dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hamba, nikmat semua itu anugerah dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung kenikmatan Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Tidak bisa menghitungnya. Semua itu anugerah dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat Al-Mun'im, Al-Karim, Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Jawad. Itu Allah. Semua nikmat itu siapa yang kasih nikmat? Siapa yang maha mulia? Siapa yang memberi? Siapa yang menganugerahkan? Siapa yang maha dermawan? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Lah orang jahiliyah itu menisbatkan nikmat ila ghairil mun'im, bukan kepada pemberi nikmat. Menisbatkan nikmat ila man ja'alahullahu sababan fi husuliha au aidan man lam yaj'alillahu sababan fi husuliha. Kalau orang jahiliyah itu menyandarkan nikmat kepada sebab yang Allah bikin.
Jadi sebabnya ini. Sebabnya ini. Banyak loh. Jadi orang awam itu, ya apalagi kalau nggak paham agama, nggak paham akidah, itu nikmat itu disandarkan kepada sebab. Itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Jenengan nih umur 40 tahun wis nyantai-nyantai usaha jalan. Loh, itu saya kerja keras sih mas. Iya, nggak seperti kowe tidur terus. Saya itu dulu pokoknya pontang panting. Itu menyandarkan kepada sebab. Itu kufur. Kalau nggak kepada sebab lebih parah. Menyandarkan sesuatu yang Allah tidak jadikan sebab untuk mendapatkannya. Mulai parah ini. Jenengan kok setelah berumah tangga itu uripe penak men toh. Mas, jadi saya itu dulu sebelum menikah itu wis buka primbon betal jemur. Ya, dalam primbon itu saya kan kelahirannya Ngatpaing. Jadi Ngatpaing itu golek anakku nomor 1 mas. Nanti wetone ini arah itu ngidul ngulon. Ya. Nanti kalau kamu golek arah itu ngalor ngulon, wah selamat padu terus itu. Ya. Itu menyandarkan sesuatu bukan sebab sebagai sebab. Lebih parah ini. Lebih parah. Jamaah hormati seperti itu. Wa yansawna fadlallah wa mannahu wa taufiqahu wa taisirahu. Mereka lupa karunia Allah, anugerah Allah, taufik Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa. Ya. Dibawakan ayat ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Ayat ini itu datang dekat dari akhir-akhir surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu sebagian ulama mengatakan suratun ni'am, surat kenikmatan. Kenapa kok surat An-Nahl surat kenikmatan? Nanti silahkan kalau longgar dibuka. Ternyata surat An-Nahl itu banyak sekali Allah menyebutkan nikmat kepada hambanya. Dengan nikmat al-muta'alikah, berkaitan dengan tempat tinggal. Nikmat tempat tinggal. Wah, nikmat tempat tinggal itu termasuk salah satu pokok urip. Makanya wong urip itu sandang, papan, pangan. Sebenarnya masih kurang ya. Kalau wong Jawa itu anggere duwe sandang, duwe pangan, duwe papan katanya uripe bahagia. Ning ra ndek bojo. Ya misalkan ya belum sempurna. Kan ada sandang, pangan, papan, pasangan, apalagi keturunan, ya, apalagi masih banyak. Tapi yang paling besar salah satunya tempat tinggal. Tempat tinggal itu Allah sebutkan nikmat besarnya rumah di surat An-Nahl. Kalau bujangan ora kroso ya, orang di rumah turun yang arba'in ya. Ya bujangan ya. Masjid Ali ya bisa. Tapi kalau wis keluarga itu. Wah, keluarga turun di Masjid Ali, waduh, piye. Jamaah hormati, ini tempat tinggal. Makal, makanan. Makanan ini Masya Allah termasuk nikmat yang kebutuhan kita itu harian. Kalau tempat tinggal dengan makanan lebih sangat kepada makanan. Lebih sangat kepada makanan. Makanan itu setiap hari kita butuh. Kemudian masrab, minuman. Itu juga kebutuhan harian. Malbas, itu juga termasuk kebutuhan. Wa ghairu dzalika min ni'amihi. Dan selain dari itu dari kenikmatan yang banyak kepada hambanya. Allah sebutkan di surat An-Nahl. Ya. Malam yu'addat fi suwarin ukhra, yang Allah tidak sebutkan di surat yang lain. Makanya sebagian ulama mengatakan surat An-Nahl itu surat kenikmatan. Lah, kesempurnaan penyebutan terhadap nikmat, wa kadzalika yutimmu nikmatahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikian itulah Allah sempurnakan kenikmatannya atas kalian agar kalian tuslimun, berserah diri kepada Allah. Berarti nikmat itu ibadah. Nikmat itu supaya kita ibadah. Wis delok ning Quran lah. Delok ning Quran nanti setelah disebutkan nikmat enggak lepas dari ketaatan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nggih. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah Allah Rabb Ka'bah. Setelah itu
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kasih makan, kasih aman. Itu kesempurnaan nikmat Allah sempurnakan supaya kita beribadah kepada Allah. Ini di akhir. Nanti dalam ayat yang lain, ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Mereka tahu kenikmatan Allah, setelah itu diingkari. Mengetahui fi qararati nufusihim, dalam pengakuan paling dalam lubuk hatinya. Siapa pemberi nikmat, pemberi anugerah? Allah. Tapi mereka mengingkari nikmat Allah, dinisbatkan kepada selainnya. Contoh sekarang, an yakula qailuhum indama yahba bi nikmatin. Ucapan salah seorang di antara mereka ketika mereka untung mendapatkan nasib baik. Apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Korun. Saya diberi hanya saja karena ilmu. Wah, jenengan sukses. Wah, lah kula niku sinaune ora gampang ya, Mas. Jadi saya belajar tentang mengelola bisnis itu. Deloken wae sampai rambutku rontok toh. Yeah. Sampai saya itu besar sekali pengorbanan saya. Karena saya memiliki ilmu. Karena saya memiliki ilmu. Ya, tanduran jenengan bagus loh. Lu saya itu belajar pertanian itu nggak sembarangan. Jadi ini gagal, coba lagi, gagal. Karena saya punya prinsip, kegagalan itu awal keberhasilan. Ini gagal terus, orang berhasil. Jamaah hormati, merasa punya ilmu. Itu namanya kufur nikmat. Yang kedua, warastuhu kabirun an kabirin. Ini saya warisi dari leluhur kami. Jadi mbahku sugih, putune anake sugih, putune sugih, buyute sugih. Kalau orang Jawa ngatakan, "Woi, keturunan balungan gede." Apa balunganmu balung gereh? Yeah. Mbahmu ki ngeri. Balung gereh kan ngeri ya. Jamaah hormati, ini warisan dari leluhur. Kemudian hada bijada roti. Ini hak-hak saya. Kemudian wa araki jabini. Ini keringat dahi. Apa maksudnya keringat dahi itu? Ini penuh dengan pengorbanan ini. Ini penuh dengan pengorbanan. Saya itu adus keringat ini. Ya. Hada bihadaki. Ini karena kecerdasan saya. Ana ahlun lidalika. Saya memang berhak untuk itu. Jamaah hormati, itu termasuk kufur nikmat. Termasuk kufur nikmat. Nanti wasatarati. Ini kemahiran saya. Ini kemahiran saya. Ana hakikun bi. Saya lebih layak untuk itu. Semuanya itu kufur nikmat. Semuanya itu tuh kufur nikmat. Menisbatkan hanya kepada sebab. Siapa yang menciptakan sebab? Kita cerdas, punya keahlian. Siapa yang kasih kecerdasan kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita memiliki leluhur. Leluhur itu misalkan pakai. Ya, saya kemarin tuh ada orang nelpon, ya, jauh. Itu cerita, jadi orang tuanya itu asetnya itu miliaran. Jadi keluarganya itu rakerjo itu kecukup. Sekedar aset orang tuanya itu dikontrakkan orang, disewa orang, macam-macam. Jadi gur nang omah rekening itu dibuka wis mlebu ya. Urung mlebu bel. Piye le? Waya kirim ini. Kirim itu. Saudara hormati, siapa yang kasih orang tuanya punya kemampuan seperti itu? Kalau orang tuanya ngomong, wah pak itu wes banting tulang, peras keringat, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Jadi turu terus ya. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Enggak, itu semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarkan kepada pencipta sebab. Sandarkan kepada pencipta sebab. Itu syukur. Tapi kalau hanya kepada sebab, itu kufur. Contohnya mudah. Orang sakit sembuh dengan minum obat tertentu. Kemudian dia katakan, wis aku misalnya orang ngombe obat iki mbuh wis paling wis ya mujur, ngalor. Ya. Seperti itu. Salah. Apa yang harus dia katakan? Alhamdulillah, Allah kasih kesembuhan. Lah napa Mas obati? Kula unjuk ini ki alhamdulillah jodoh. Itu orang yang tawadhu. Wah, obat ini wis sakti mandraguna ini. Iya. Ini cairan dewa. Malahan jamaah hormati, itu kekufuran. Ini menyandarkan kepada sebab kufur nikmat.
Yang kedua lebih parah, lihat. Ila malam yaj'alillahu sababan liwujudiyah, yang Allah tidak jadikan sebab disandarkan. Contohnya hujan. Kenapa hujan? Mutirna binauin kada wa kada. Kami diberi hujan karena bintang ini bintang itu. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Ya, bintang itu bukan sebab hujan. Tapi apa sebab hujan? Al-iftiqaru ilallah, kebutuhan kepada Allah. Apa sebab hujan? Istighfar, taubat, melakukan ketaatan. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Istighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian pengampun. Nanti Allah kirim di langit itu awan yang berbondong-bondong, Allah turunkan hujan. Allah bentangkan harta dan anak, Allah jadikan sungai-sungai, Allah jadikan taman-taman. Itu salah satu sebabnya istighfar. Berarti kalau seseorang menyandarkan sesuatu yang bukan sebab kepada sebab saja kufur nikmat, apalagi bukan sebab. Apalagi bukan sebab. Ya. Oh, mobilmu lancar men itu apa? Gak tahu Mas. Bareng saya diwehi jimat itu tak kalungin dengan spion ngarep ora tahu, macet blas itu. Jimat. Bukan sebab. Bukan sebab. Lah wong dia sandarkan misalnya kepada sebab. Mobilmu lancar terus. Nah, saya itu servis rutin ya. Kemudian perawatan itu baik. Itu saja termasuk kufur kok. Tapi kalau seorang diberikan mobil lancar, hada min fadli rabb. Ini karunia dari Tuhanku. Saudaraku yang saya hormati, maka karena ini seorang muslim dituntut menjaga akidahnya. Dari perkara yang merusak, membatalkan, dituntut untuk menjaga lafaz-lafaz. Dari semua perkara yang itu menghilangkan ketundukan kepada Allah, merendahkan, ya, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui anugerah dan karunia dari Allah. Itu harus dijaga. Lesannya dijaga sebagaimana hati. Lesan itu antuslaha wa tusona. Diperbaiki, dijaga. Kalau hati, sapa sing Allah Mas. Tapi lesanmu, kalau lesanmu menisbatkan kepada selainnya, enggak kamu jaga. Akidah itu lesan dijaga, hatinya dijaga, perbuatannya dijaga. Makanya lesan orang itu kelihatan. Wong ngaji karo ora wong ngaji ketok. Ketok. Kita ngobrol itu ketemu dengan orang, kita wong anu wong mejitan itu, kelihatan itu. Terus kalau ngomongane kita wong dalan kuwi. Wong dalan itu. Bener niku keturunan ning ratan. Ning ratan ya. Itu dari ucapannya sudah kelihatan. Wallahu taala alam. Jamaah hormati, diulang lagi, seseorang itu kalau ya nikmat disandarkan kepada Allah, Allah itu ridho. Misalkan seseorang makan dia puji Allah, minum dia puji Allah. Jadi menyandarkan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, semuanya kepada Allah. Kepada Allah. Sampai Nabi itu sebelum tidur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wiya. Segala puji bagi Allah yang memberikan makan, memberi minum, memberi kecukupan, memberi tempat kembali. Betapa banyak orang yang tidak dikasih kecukupan, tidak dikasih tempat kembali. Wong ra cukup banyak itu. Banyak. Makanya orang jangan berpikir sebagaimana kondisi dirinya. Kalau berpikir kondisi dirinya, nggak mau peduli sama orang. Saya itu cukup, oh kabeh berarti kecukup. Belum tentu. Tapi kalau menderita, semuanya dianggap menderita. Ya, kamu juga keliru. Ya, karena orang itu berbeda-beda. Betapa banyak orang yang tidak dikasih kecukupan, tidak dikasih tempat tinggal. Maka mengingat nikmat sebelum tidur, seorang muslim dzikir setiap waktu. Lain terus ingat, ini karunia Allah, ini karunia Allah. Dengan seperti itu, dia telah menerapkan keimanan muslim, menyandarkan nikmat kepada selain pemberi nikmat, itu kufur nikmat, perangai orang jahiliyah. Wis, pokoknya dibiasakan nikmat apapun, alhamdulillah, ini pertolongan Allah, ini anugerah Allah. Seperti itu. Selesai untuk poin yang ke-47. Insya Allah pertemuan seterusnya masuk pada 48. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.